Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok H akan menjelaskan mengenai paper dari sistem dukung keputusan pemilihan perumahan menggunakan metode AHP. Oke, langsung dari tabel harga perumahan maka didapat dari setiap kriteria terdapat subkriteria, yaitu subkriteria dari kriteria harga, yaitu harga dari geria kebun batu asri diinisialisasi menjadi H1, harga dari geria daleman asri H2, harga dari batu sari asri H3, lalu selanjutnya subkriteria dari kriteria lokasi, yaitu lokasi dari geria kebun batu asri itu L1, lokasi dari geria daleman asri itu L2, lalu lokasi batu sari asri lokasi itu L3. Lalu subkriteria dari kriteria tipe, yaitu pertama, tipe dari geria kebun batu asri itu menjadi T1, tipe dari geria daleman asri T2, dan tipe dari batu sari asri T3. Pertama kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan. Oke, pertama kita akan membuat tabel antar pasangan, yaitu ada harga, lokasi, dan tipe. Lalu kita akan memberikan nilai satu secara sejajar, karena harga dan harga kan itu sama, jadinya kita beri 1. Lalu bagaimana untuk mengisi kolom yang di atas ini? Untuk mengisi kolom yang di atas ini, kita menggunakan intensitas kepentingan, yaitu dari angka 1 sampai 9. Angka 1 itu sama penting, lalu angka 9 itu jelas lebih penting. Maka kita tinggal mengisi ke kolom berikut. Kita misal bandingkan harga dengan lokasi. Misal harga itu cukup penting dari lokasi, maka kita beri nilai 2, karena 2 itu cukup penting. Lalu kita bandingkan lagi harga dengan tipe. Harga dan tipe itu harga lebih penting dari tipe. Maka kita isi semuanya tabel atas ini berdasarkan intensitas kepentingan. Lalu tabel di bawah ini kita isi dengan cara 1 dibandingkan dengan nilai ini. Karena kan lokasi ke harga itu sama aja harga dibagi dengan lokasi. Maka 1 dibagi 2 itu menjadi 0,5. Oke, mungkin jika kita sudah mengisi semuanya, maka akan menjadi seperti berikut. Kita beri nilai dulu 254, lalu kita bagi. 1 dibagi 2 kan 0,5, lalu seterusnya bla bla bla. Lalu kita jumlah. Maka ketemu hasilnya 1,7, 3,25, dan 10. Selanjutnya kita akan membuat matriks nilai kriteria atau normalisasi. Oke, kita akan menggunakan tabel yang tadi, yaitu tabel hasil perbandingan berpasangan. Kita gunakan lagi di sini untuk mencari tabel normalisasi. Oke, bagaimana untuk mencari tabel berikut ini? Tabel yang sebelah kanan, yaitu dengan cara membagikan setiap kolom ini dibagi dengan jumlah. Misal 1 dibagi dengan 1,7, maka mendapatkan hasil 0,59. Begitu juga 0,5 dibagi dengan 1,7, akan mendapatkan nilai 0,29. Begitu juga 0,2 dibagi dengan 1,7, maka mendapatkan nilai 0,12. Itu berlaku untuk lokasi dan juga tipe, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, hasil ini nanti akan dijumlahkan. Berarti 0,59 ditambah 0,62 ditambah 0,5. Maka mendapatkan hasil 1,7. Itu juga berlaku untuk lokasi. Maka mendapatkan 1 dan tipenya itu 0,29 jumlahnya. Oke, lalu bagaimana cara mencari nilai prioritasnya? Yaitu dengan cara jumlah ini dibagi dengan jumlah kriterianya. Kita akan di sini menggunakan 3 kriteria, yaitu harga, lokasi, dan tipe. Maka jika 1,7 dibagi dengan 3, maka mendapatkan hasil 0,56666. Kita bulatkan menjadi 0,57. Begitu juga dengan 1 dan juga 0,29. Lanjut, kita akan mencari matriks penjumlahan setiap baris. Kita akan menggunakan tabel-tabel sebelumnya, yaitu tabel perbandingan berpasangan dan normalisasi.
Oke, bagaimana kita mencari matriks penjumlahan setiap baris? Oke, kita akan menggunakan eh, perkalian, yaitu kolom pertama akan dikalikan dengan prioritas pertama di sini. Lalu kolom kedua akan dikalikan dengan prioritas kedua di sini. Dan juga kolom ketiga di sini akan dikalikan dengan prioritas di sini. Berarti, misal di sini 1 dikali 0,57 berarti hasilnya tetap 0,57. Begitu pula dengan 0,5 dikali dengan 0,57 maka mendapatkan hasil 0,28, dan juga 0,2 dikalikan dengan 0,57 maka hasilnya 0,11. Begitu juga dengan selanjutnya 2 dikali kolom ini dikali dengan 0,33, kolom yang ini dikali dengan 0,1. Maka jika sudah ketemu, maka dijumlahkan per baris. Berarti 0,57 ditambah 0,67 ditambah 0,49, maka mendapatkan jumlah 1,73. Begitu juga dengan baris kedua dan ketiga. Selanjutnya kita akan mencari perhitungan rasio konsistensi. Kita akan menggunakan tabel matriks penjumlahan setiap baris dan juga matriks nilai kriteria atau normalisasi yang sudah kita cari sebelumnya. Oke, pada tabel penjumlahan setiap baris kita akan menggunakan jumlahnya. Akan kita taruh di jumlah per baris. Lalu pada tabel normalisasi kita akan menggunakan prioritasnya. Kita akan taruh di prioritas. Lalu baris ini akan ditambahkan dan maka hasilnya 2,3, yaitu dari 1,73 ditambah 0,57. Begitu juga dengan lokasinya. 1,01 ditambah 0,33 itu mendapatkan 1,34, dan juga untuk baris tipe. Jika sudah mendapatkan hasil berikut, maka kita akan mendapatkan jumlah dari nilai hasil ini. Kita jumlahkan semua, maka mendapatkan hasil 0,04. Lalu kita akan menggunakan N-nya itu 3, karena kita memiliki 3 kriteria, yaitu harga, lokasi, dan juga tipe. Lalu kita akan mencari lambda maksimal. Gimana caranya? Caranya itu yaitu dengan membagi jumlah ini dengan 3 atau dengan N. Maka mendapatkan hasil 1,34. Lalu kita akan mencari CI. Gimana cara mencari CI? Dengan cara lambda max dikurang N dibagi N kurang 1. Itu agak sedikit salah. Biar saya benarkan, N dikurang 1. Oke. Maka 1,34 dikurang 3 dan dibagi 2. Maka mendapatkan hasil negatif 0,82. Lalu kita akan mencari CR. Gimana cara mencari CR? Dengan cara hasil CI ini dibagikan dengan nilai IR. Nilai IR kita kan menggunakan jumlah kriteria 3, maka kita menggunakan 0,58. Berarti minus 0,82 dibagi 0,58, maka mendapatkan hasil negatif 1,42. Oleh karena CR kurang dari 0,1, maka rasio konsistensi dari perhitungan tersebut bisa diterima. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mencari matriks perbandingan berpasangan berdasarkan kriteria yang kita punya. Karena kita memiliki 3 kriteria, yaitu harga, lokasi, dan juga tipe, maka kita akan mencari ketiga-tiganya. Oke, pertama kita akan mencari untuk kriteria harga. Berarti di sini matriks perbandingan berpasangan kriteria harga. Oke. Karena sebelumnya itu kita mendefinisikan bahwa harga itu H1 untuk kebun batu dan H2 untuk daleman dan H3 untuk batu sari, maka kita akan membuat tabelnya menjadi berikut. Oke. Seperti mencari perbandingan berpasangan sebelumnya, kita akan menggunakan nilai 1, 1, 1 untuk perbandingan H1 dengan H1, H2 dengan H2, dan H3 dengan H3. Oke, kita misal mau membandingkan H1 dengan H2. Misal kita
H1 itu memiliki eh, cukup penting dari H2, maka kita menggunakan 2. Yaitu kita menggunakannya itu dengan tabel intensitas kepentingan seperti sebelumnya. Lalu untuk harga H1 itu mungkin cukup lebih penting dari H3, maka kita akan menggunakan nilai 3. Kita isi semuanya, maka terdapatlah tabel sebagai berikut. Bagaimana untuk yang di bawahnya? Di bawahnya itu tinggal kita bagi saja. Misalnya di sini eh, dapat 0,5 dari mana? Dari 1 dibagi dengan 2. Dapat 0,33 bagaimana? Yaitu 1 dibagi dengan 3. Begitu. Dan seterusnya sehingga kita jumlahkan juga hasilnya untuk setiap kolom. Maka terdapat tabel sebagai berikut. Lanjut kita akan mencari matriks nilai kriteria untuk harga. Oke, kita akan menggunakan tabel sebelumnya, yaitu tabel dari perbandingan berpasangan kriteria harga. Oke, untuk mencari tabel ini, kita menggunakan tabel sebelumnya, yaitu dengan membagi kolom ini dengan jumlah. Maka jika 1 dibagi 1,83 maka menghasilkan 0,55, begitu juga 0,5 dibagi 183, dan juga 0,33 dibagi 1,83. Itu akan digunakan untuk H2 dan juga H3. Lalu dijumlah semuanya. Lalu untuk prioritasnya itu akan dicari menggunakan kolom jumlah dibagi dengan jumlah subkriterianya. Kan kita memiliki 3 kriteria, yaitu harga, lokasi, dan juga tipe. Maka 1,62 dibagi 3 itu 0,54, 0,3 dibagi 3 0,3, 0,17 dibagi 3 itu 0,16. Lalu untuk mencari prioritas subkriteria itu digunakan dengan cara dari prioritas ini kita akan mencari prioritas terbesar, nilai terbesarnya. Berarti dari ketiga ini kita mendapatkan nilai terbesar itu 0,54. Maka 0,54 ini digunakan untuk membagi prioritas. Berarti 0,54 dibagi 0,54 yaitu 1. Lalu 0,3 dibagi 0,54 itu 0,55. Dan 0,16 dibagi 0,54 itu 0,3. Oke. Selanjutnya kita akan mencari matriks penjumlahan setiap baris kriteria untuk harga. Pertama, kita akan membutuhkan tabel matriks perbandingan berpasangan kriteria harga dan juga matriks nilai kriteria harga. Oke, untuk mendapatkan hasil ini kita akan mengkalikan kolom pertama ini dengan prioritas pertama yaitu 0,54. Berarti kolom pertama ini akan dikali dengan 0,54. Lalu untuk kolom yang kedua ini, untuk kolom H2 ini akan dikalikan prioritas kedua yaitu 0,3. Dan untuk kolom ketiga ini akan dikalikan ke prioritas ketiga. Maka ditemukanlah hasilnya seperti berikut. Lalu dari hasil ini akan dijumlahkan. Maka ketemu jumlah ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari perhitungan rasio konsistensi untuk kriteria harga. Kita akan menggunakan tabel penjumlahan setiap baris dan juga nilai kriterianya. Oke, kita akan menggunakan tabel jumlah ini untuk mengisi jumlah per dan kolom prioritas ini untuk mengisi kolom prioritas di tabel ini, dan kita akan menambahkan jumlah pernya dan juga prioritasnya untuk mencari hasil untuk setiap H1, H2, dan H3. Setelah kita mendapatkan tabel tadi, kita akan menghitung berikut. Kita akan menentukan jumlah. Jumlah ini didapatkan dari penjumlahan hasil. Maka didapatkan 4. Jumlah kriteria itu dihasilkan dari kriteria berikut. Ada H1, H2, dan H3. Lalu lambda max itu hasil dari jumlah dibagi dengan N. Berarti 4 bagi 3 itu hasilnya 1,333. Dan juga CI, kita akan mencari CI. Cara mencari CI itu lambda max ini dikurang dengan 3. Lalu dibagi dengan N dikurang 1, berarti 2. Maka mendapatkan hasil negatif 0,83. Lalu kita akan mencari CR. CR itu
cara mendapatkannya dari CI dibagi dengan ukuran matriks. Karena kita atau kriteria. Karena kita menggunakan 3 maka akan dibagi dengan 0,58. Berarti negatif 0,83 dibagi dengan 0,58 maka mendapatkan negatif 1,43. Oleh karena CR kurang dari 0,1 maka rasio konsistensi dari perhitungan berikut adalah bisa diterima. Oke. Dan kita juga akan menghitung untuk eh, lokasi dan juga tipe. Sama saja seperti menghitung harga ini, cuman dibedakan kriterianya saja, yaitu lokasi dan juga tipe. Jika semuanya sudah berhasil dicari sub kriterianya, yaitu harga, lokasi, dan juga tipe, dan semuanya itu bisa diterima, maka kita akan menggunakan beberapa tabel, yaitu tabel matriks nilai kriteria yang kita cari pada awal, dan juga kita akan menggunakan matriks nilai sub kriteria dari harga, lokasi, dan juga tipe. Yang kita gunakan dari tabel nilai kriteria adalah prioritasnya saja. Dan untuk sub kriteria kita menggunakan prioritas sub kriteria. Oke, kita akan menggunakan ke tabel berikut. Misal harga. Harga itu prioritasnya berapa? Prioritasnya itu 0,57. Dan untuk H1-nya itu berapa? H1-nya 1. Untuk H2-nya berapa? H2-nya itu ada 0,55. Dan untuk H3-nya itu 0,3. Begitu pula untuk lokasi. Lokasi itu prioritasnya berapa? Yaitu 0,33. L1-nya berapa? Yaitu 0,11. L2-nya 0,3 dan L3-nya 1. Dan tipe itu prioritasnya berapa? Yaitu 0,1. T1-nya berapa? 0,3. T2-nya 0,55 dan T3-nya 1. Oke, misal di sini ada rumah dengan spesifikasi sebagai berikut. Rumah 1 memiliki harga seperti H1. Di lokasinya tuh di L2 dan tipenya itu T1. Untuk rumah 2 harganya itu masuk ke H2, lokasinya masuk ke L3 dan tipenya masuk ke T2. Dan juga misal rumah 3 itu memiliki harga masuk ke H1, lokasinya masuk ke L2 dan tipenya tuh T2. Oke, kita akan mencari hasil akhirnya. Misal harga untuk rumah 1 harga. Untuk mencarinya itu kita menggunakan prioritas dikali dengan dia masuk tipe apa. Kan misalnya rumah 1 itu masuknya ke H1, berarti kita kali dengan H1. H1 itu berarti 1, berarti nilai yang didapat adalah 0,57. Dan untuk rumah kedua, itu dia prioritasnya tetap sama, tapi dia masuk ke kriteria ke H2. Maka kita akan kali dengan 0,55. Berarti 0,57 dikali dengan 0,55. Dan untuk 0, untuk rumah ketiga dia masuk harga ke kriteria 1. Berarti 0,57 akan kita kali dengan H1. Maka akan dapat hasilnya sebagai berikut. Begitu pula dengan lokasi. Lokasi akan kita kalikan prioritas dengan dia masuk ke tipe mana. Untuk lokasi rumah 1 itu masuk ke L2 berarti 0,3, maka hasilnya 0,09. Oke, masuk lagi ke rumah kedua, dia masuknya ke L3 berarti dikalikan dengan 1. 0,33 akan dikali dengan 1. Oke, untuk rumah ketiga dia masuk ke lokasi L2 berarti kita kali dengan 0,3. Oke, dikali dengan 0,3. Oke, lanjut ke tipe berarti 0,1 akan dikalikan dengan misal rumah 1 itu masuk ke tipe 1, maka akan mendapatkan 0,03. Lanjut,
Untuk rumah 2 itu dia masuk ke tipe tipe 2, berarti kita kali dengan 0,55. Oke, lanjut lagi ke tipe ke rumah 3. Itu masuknya ke tipe 2. Berarti akan kita kali dengan T2. Oke. Lalu kita akan mencari totalnya. Totalnya itu seperti biasa hasil penjumlahan dari baris baris di sampingnya. Ini ada yang salah. Eh, kita tambah sum baris di sampingnya. Oke. Tinggal kita derek aja. Maka ketemu hasil totalnya. Terus bagaimana kita akan mencari rumah yang akan kita beli? Yaitu dengan cara kita akan mencari nilai terbesar dari total yang telah kita dapat. Dari tabel berikut kita memiliki total terbesar itu 0,724. Berarti rumah yang direkomendasikan untuk dibeli adalah rumah ketiga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.